Kami tahu itu buruk, tapi kami tidak tahu kalau seburuk ini. Sebuah laporan baru yang mengejutkan dari para dokter di Teheran baru saja mengungkapkan skala sebenarnya dari penindasan di Iran. Angkanya sangat mengerikan. Lebih dari 16.000 tewas dan 300.000 terluka dalam beberapa hari. Untuk memberikan gambaran, Rusia membutuhkan waktu hampir 2 tahun perang skala penuh, tepatnya 20 bulan untuk mencapai jumlah korban sebanyak itu. Namun, rezim Iran melakukan pembantaian itu hanya dalam 2 hari. Sebuah penindasan yang belum pernah terlihat dalam sejarah modern. Seorang pengunjuk rasa yang melarikan diri dari Iran membagikan awal mula penindasan. Silakan dengarkan. Tak seorang pun mau bicara di depan kamera karena takut diawasi mata-mata rezim. Namun seorang pria dengan luka di wajahnya mengatakan kepada kami bahwa dia ditembak saat unjuk rasa di Provinsi Alborz minggu lalu. Saya terkena sekitar 7 peluru karet di wajah. Mereka menyentuh kelopak mata, dahi dan pipi saya. Bibir, bawah telinga dan sepanjang rahang saya. Saya pakai pisau cukur untuk mengeluarkan peluru. 5 masih terlihat di wajah saya. Saya terlalu takut ditangkap untuk mencari bantuan medis. Ia mengatakan pasukan keamanan Iran telah menumpas protes di kotanya, namun di daerah lain masih berlangsung. Demonstrasi terus berlanjut di Kardimalar dan sejumlah wilayah Teheran. Teman-teman saya di sana, kami rutin berkomunikasi lewat telepon. Pada Selasa malam, protes masih terjadi, tapi saya belum mendapat kabar terbaru sejak itu. Itu tadi kesaksian satu orang. Sekarang kami punya laporan gambaran besar dari para dokter di Teheran. Rezim Iran berusaha sangat keras untuk membungkam laporan ini karena tirani berkembang ketika kebenaran dibungkam. Jadi kalau kalian bisa, tolong bantu kami di algoritma dengan berhenti sejenak dan menekan tombol subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami menyebarkan kebenaran ke lebih banyak orang. Laporan ini berasal dari The Sunday Times, didapat dari dokter di lapangan. Laporan itu menyebutkan sedikitnya 16.500 orang. Iran tewas dalam kegelapan digital dan lebih dari 300.000 terluka. Sebagian besar dari mereka terjadi hanya dalam 2 hari pembantaian besar-besaran pada tanggal 8 Januari dan 9 Januari. Mayoritas korban adalah warga Iran muda di bawah 30 tahun. Lebih dari 7.000 pengunjuk rasa cedera mata dengan 700 sampai 1.000 orang kehilangan satu mata. Begitu banyak cedera mata akibat senapan sehingga para dokter tidak tahu harus merawat siapa terlebih dahulu. Pembantaian itu begitu luas sehingga banyak orang meninggal karena kekurangan darah. Meski staf medis di beberapa rumah sakit mendonorkan darah demi menyelamatkan pasien, seringkali pasukan keamanan melarang transfusi darah. Kami tahu rezim Iran meminta bantuan milisi Irak untuk menumpas pengunjuk rasa. Hampir 5.000 pejuang dari milisi Irak memasuki Iran untuk membantu pasukan keamanan Iran menumpas revolusi. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks rezim Islam, di mana pihak berwenang tidak takut untuk membunuh orang selama protes, skala pembunuhan kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ironisnya, pembunuhan ini begitu meluas hingga rezim Iran pun tak bisa menyembunyikannya. Menteri Luar Negeri Iran tampil di televisi Amerika Serikat dan mengatakan ke dunia bahwa korban tewas tidak banyak. Itu ucapannya, bukan saya. Hanya ratusan, bukan ribuan yang tewas, tapi dia ketahuan berbohong langsung oleh pemimpin tertinggi Iran. Dengarkan sendiri. Tentang situasi di lapangan. Ada laporan, Pak, bahwa antara 2.500 hingga lebih dari 12.000 pengunjuk rasa di berbagai kota telah dibunuh oleh rezim. Berapa banyak orang yang telah dibunuh? Kami berada di lapangan Iran. Klaim-klaim itu tidak berdasar, tidak ada bukti tentang hal itu. Jumlah kematian meski mereka berupaya memperbanyak korban tetap hanya ratusan. Dalam fitnah ini, agen-agen yang bodoh dan tidak sadar ini yang dipimpin oleh elemen-elemen jahat dan terlatih itu telah membunuh beberapa ribu orang. Mereka membunuh
beberapa dengan kekejaman sangat biadab. Sekarang, bagian yang paling mengejutkan dari semua ini adalah bahwa sebuah pesan atau pesan teks dari Menteri Luar Negeri sebenarnya yang meyakinkan Presiden Trump untuk membatalkan serangan ke Iran. Itulah laporan Wall Street Journal. Mari kita lihat bersama berikut sedikit konteksnya. Pada hari Selasa, Presiden Trump mengatakan secara terbuka bahwa dia telah membatalkan semua pertemuan dengan para pemimpin Iran. Dia meminta rakyat Iran merebut gedung pemerintah dan menggulingkan rezim, serta menyatakan bantuan sedang datang. 3 hari kemudian, Trump mengisyaratkan tak akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari hingga keputusan ini dibuat? Mari kita bahas. Pertama-tama, Presiden Trump mengklaim Iran menghentikan eksekusi pengunjuk rasa sehingga dia membatalkan serangan. Itu hanya alasan publik yang diberikan, tapi kenyataannya banyak hal terjadi dalam 3 hari itu yang akhirnya membuat keputusan untuk menghentikan serangan. Yang pertama tentu saja adalah analisis untung rugi. Militer Amerika Serikat sebenarnya punya keraguan tentang apakah serangan itu benar-benar bisa menyebabkan perubahan rezim. Penting diingat, protes terjadi di seluruh negeri dan melibatkan lebih dari 100 kota. Itu berarti pasukan keamanan tersebar di seluruh negeri mencoba mendorong para pengunjuk rasa. Hal ini membuat lebih sulit untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan operasi Midnight Hammer. Dalam operasi itu, pasukan Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran dan keluar tanpa perlawanan. Iran tak mampu membalas satu tembakan pun. Pertahanan udara seakan tak mendeteksi apapun saat itu. Namun fasilitas nuklir Iran sangat terkonsentrasi. Dulu kami menargetkan 3 lokasi, menghancurkan semuanya, lalu pergi. Sekarang situasinya berbeda. Menurut personel militer yang memberi nasihat presiden, perhitungannya tidak masuk akal dan sangat sulit melakukan serangan. Bahkan jika Amerika Serikat berhasil, itu belum tentu menjamin pergantian rezim. Perlu dicatat, bukan hanya militer Amerika Serikat yang berpendapat demikian. Perdana Menteri Israel juga menghubungi Presiden Trump untuk meyakinkan hal serupa. Dia berpendapat bahwa mungkin saat itu belum waktu yang tepat untuk menyerang rezim tersebut dengan serangan militer. Amerika Serikat harus menunggu peluang lebih baik. Dan kemudian kami juga memiliki negara-negara Arab, lebih spesifiknya negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang juga melobi Gedung Putih untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, mereka memiliki alasan yang berbeda untuk melakukan itu. Itu karena para diplomat Iran sedang sibuk menekan negara-negara ini agar menekan Amerika Serikat untuk menghindari serangan tersebut. Mereka mencoba memeras negara-negara ini dengan mengancam jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka Iran akan membalas ke negara-negara itu. Mereka akan menyerang pangkalan di negara-negara itu. Karena itu, putra mahkota Arab Saudi menelepon Presiden Trump untuk melobi penghentian serangan sementara. Lalu, di atas semua itu, Menteri Luar Negeri Iran mengirim pesan langsung kepada utusan khusus Steve Witkoff. Pada dasarnya, menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat tidak melakukan serangan, Iran mungkin bersedia untuk bernegosiasi mengenai program nuklirnya. Dia mengusulkan pertemuan sebelum konferensi tingkat tinggi ekonomi Davos, sehingga situasinya kini agak mereda. Bagian lain yang mengejutkan dari semua laporan ini adalah fakta bahwa Wakil Presiden J.D. Vance, yang terkenal sangat skeptis terhadap keterlibatan asing, justru mendukung serangan terhadap Iran, dan tentu saja kita juga memiliki Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang juga berpendapat mendukung serangan tersebut. Namun, tokoh penting lain seperti utusan khusus Steve Witkoff dan Menteri Keuangan Scott Bessent menentang serangan itu. Mereka berpendapat menunggu dan membiarkan sanksi ekonomi bekerja, mungkin strategi yang lebih baik. Jadi, memang ada perpecahan di Gedung Putih atau setidaknya di pemerintahan, tapi sekali lagi, itu sebenarnya bukan hal yang tidak biasa. Menurut saya, di setiap topik seperti Ukraina, Rusia, Israel, Gaza, atau serangan Iran, pasti ada perpecahan. Namun, yang perlu diingat, semua ini terjadi di awal minggu pada hari kerja. Namun, Sabtu kemarin, pesan Presiden Trump berubah. Dalam wawancara, ia menyerukan pergantian kepemimpinan di Iran. Semua ini terjadi saat itu juga. Aset-aset Amerika Serikat
aset-aset militer Amerika Serikat masih bergerak menuju Timur Tengah. Kita punya kelompok kapal induk Abraham Lincoln yang bergerak dari Laut Cina Selatan menuju Timur Tengah. Dalam 2 atau 3 hari, kapal itu tiba di sana dan memberi kita lebih banyak aset untuk menekan Iran. Ini bukan berarti Amerika Serikat harus menyerang, tapi jelas memudahkan mereka jika ingin melakukannya. Dan di atas itu semua, yang lebih penting, mempertahankan diri dari segala bentuk pembalasan yang mungkin terjadi setelahnya. Penting diingat, ada pangkalan Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah dengan sekitar 30.000 tentaranya ditempatkan di sana. Itu berarti sangat penting untuk tidak hanya memikirkan bagaimana Amerika Serikat dapat melakukan serangan, tetapi juga bagaimana Amerika Serikat dapat melindungi semua aset dan semua sekutu. Setelah kejadian itu, hanya waktu yang akan menjawab apa yang terjadi selanjutnya, jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Nama saya Sam dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, bahkan jika tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka dalam video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan minggu lalu, 4 video perang kami didemonetisasi oleh YouTube. Serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga videonya dibatasi. Inilah kenyataan perang modern yang sedang dihadapi dan dihadapi rakyat Ukraina. Kami percaya penting meliput hal ini, sehingga kami meluncurkan Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs tersebut. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda dapat menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.